kuat yang maha agung, daya asuh yang maha lenuh, daya gelang perak hancur margolayu, terkena Aji Asma, zat sang sumber daya. Dari mana, Nyai? Mencari Dian Selasih, ketemu? Tidak. Anak Nyai? Ada, saya tinggal di belakang. Ada tamu, Nyai. Di mana? Di dalam. Mereka semuanya menanyakan Nyai. Semuanya? Berarti lebih dari 3 orang? 8 orang, Nyai. 8 orang? Ada yang Nyai kenal? Hanya seorang saja yang saya kenal. Waktu itu pernah datang kemari dengan Nyai yang pakai jubah. Tabib Datuk Larangtapa? Betul Nyai. Mereka semua di dalam, Nyai. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Parwati. Tidak. Nyai. Itu dia. Jangan dikejar. Biarkan. Kenapa, Kiai? Pokoknya jangan. Biarkan dia mau kemana. Aku tahu siapa dia. Aku ingin bicara kepadanya. Jangan. Percayalah kepadaku, Temenggung. Maaf, Kiai. Sekaranglah saat yang tepat. Dialah yang memiliki kain biru berkembang mawar, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bisa menahan diri. Sebab setiap keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi nasib kita di masa depan. Jatmiko dan Datuk Larangtapa. Iya, Kiai. Susul Temenggung dan Upaya. Iya. Tapi jika terjadi apa-apa, kalian diam saja. Jangan berbuat apapun kalau kalian ingin selamat. Memangnya ada apa dengan Temenggung, Kiai? Nanti kalian akan tahu sendiri. Pendek kata, apapun yang terjadi, kalian jangan berbuat apapun. Tahanlah dirimu dan sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Tadi aku lihat dari kesini. Tapi sampai di sini kok tidak ada ya? Nyai! Tunggu, Nyai! Nyai! Aku tahu Nyai ada di sini. Keluarlah! Aku mau bicara! Nyai! Masa boleh berlalu? Tapi hubungan baik antar kita tidak akan pernah berakhir. Apa maksud Temenggung mengikuti aku? Parwati. Ya, bicaralah seperlu Temenggung. Dan jangan ikuti aku. Maafkan aku, Nyai. Dulu aku terdesak oleh situasi. Tidak perlu dibahas. Buku sudah ditutup. Semuanya sudah dilupakan. Luka yang lama masih belum sembuh, Nyai. Luka siapa? Aku tidak pernah merasa terluka. Aku pasrah pada yang mengatur jagat. Andika seorang bangsawan, seorang Tumenggung yang disembah para kawula. Sedangkan aku apa? Jangan diteruskan, Nyai. Kenapa? Karena aku wong cilik yang tidak boleh menjeritkan rasa sakit hati yang pernah dideritanya selama ini. Bukan begitu, Nyai. Lukaku semakin parah setiap mendengar cerita Nyai. Nyai aku cari kemana-mana. Aku merasa menderita. Selama ini
Aku ingin mencium kaki Nyai atas kesalahanku. Jangan menghinakan diri, Tumenggung. Ingat, Tumenggung adalah priyayi agung. Sementara aku hanyalah... Hanya Nyai yang bisa mengobati lukaku. Cukup. Aku tidak percaya lagi omongan Tumenggung. Omongan berbisa yang hanya mencelakakan wanita lemah. Nyai, Jangan ikuti aku. Jalan hidup kita sudah berbeda haluan. tapi kan sama-sama satu arah, Nyai. Sama-sama menegakkan kebenaran. Sama-sama demi amal soleh. Tapi aku tidak ingin Andika mengikuti aku. Nyai, berilah aku kesempatan untuk... Masya Allah. Sudah setinggi itukah ilmu Parawati sekarang? Ya. 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 Luar biasa. Masih semudah itu, ilmu sudah hebat. Apalagi nanti kalau sudah dewasa. Iya, dia bilangnya hebat. Ada yang ingin perhatianku. Rupanya orang-orang ini mau mampus. Ibu. Mau menewaskan 3 makhluk Tuhan. Kamu masih mau menanyakan apa maksud ibu? Ibu, mereka mengintip latihanku, Ibu. Bukankah Ibu mengajarkan kepadaku agar latihanku tidak dilihat oleh orang lain? Orang itu mengintip latihanku. Berarti orang itu harus aku lenyapkan, Ibu. Bisa kau usir, bukannya dibunuh. Ibu, kalau mereka masih hidup, mungkin saja mereka membeberkannya kepada orang lain. Memangnya kau rugi apa? Kalau ilmu itu diketahui orang lain, hakikat ilmu untuk disebarluaskan, bukan dirahasiakan. Kalau dirahasiakan, kenapa Ibu mencari tempat-tempat rahasia untuk membeberkan ilmu kitab semala, Ibu? Kenapa berlatihnya tidak di rumah saja? Kenapa harus mencari goa-goa yang jauh dari rumah kita, Ibu? Jika mereka tahu kalau kita yang memiliki kitab semala itu, mereka akan terus berbondong-bondong ke rumah kita. Sehingga kita tidak akan sempat untuk mempelajarinya. Seperti sekarang.
Tuhan akan mengutuk orang yang merahasiakan ilmunya. Manusia tanpa ilmu buta mata hatinya. Karena itu, ilmu yang sangat bermanfaat harus digelar seluas-luasnya. Kenapa ibu tidak menggelar ilmu yang ibu miliki? Ibu sekarang masih menimba pada ilmu kitab Sumala. Pada waktunya nanti, ibu akan menggelar ilmu itu pada orang banyak. Andika tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Untung keburu Nyai datang. Kalau tidak, ya apa-apa. Maafkan anak saya. Oh, tidak apa-apa. Biasa anak muda. Darahnya gampang mendidih. Kenalkan, nama saya Kalagonda. Ini Truna dan ini Welu. Dan namanya siapa? Parwati. Nah, kita sekarang bersahabat. Panggil saja nama aku 3 kali tanpa napas dan hentakan kaki ke bumi. Nah, 3 kali aku pasti datang. Ada apa, Gerando? Dengarkannya. Ada yang kemari. Cepat kita sembunyi. Aji Basa Pamungkas. Betul, Nek. Aji Basa Pamungkas sedang menyamar. Kenapa dia menyamar seperti itu? Ya, pasti ada apa-apanya. Kita ikuti saja, Nek. Ya, kita harus tahu. Tapi jangan sampai dia mengerti bahwa kita membuntutinya. Kalau sampai dia tahu, kita pasti akan disiksanya lagi. Ayo Grano, cepat, sebelum dia jauh. Mau kemana dia, Grano? Kenapa sampai ke sini segala? Ya, aku juga heran. Makin kesana makin sepi. Tidak ada penduduk sama sekali. Hoi, nah, bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat? Segar bugar, Pak. Senang sekali Bapak hari ini bertemu dengan anak Bapak yang cantik. Gadis yang pernah bertempur dengan kita dulu, Nek. Betul, Grando. Tapi ada urusan apa dengan Aji Basa Pamungkas? Coba pakai. Bagaimana? Pas benar, Pak. Kau ini memang betul-betul anak Bapak. Kau asih cilikku. Jangan. Memang Bapak sengaja belikan untukmu. Tapi kalau anak Bapak pulang nanti bagaimana? Ah, itu gampang. Nanti Bapak belikan lagi. Ayo masuk. Kira-kira siapa gadis itu, Grando? Istrinya? Rasanya tidak mungkin. Masih terlalu muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Boleh aku menemani duduk? Silakan, silakan. Sudah ketemu? Putri Aji Basa Pamungkas? Iya. Belum, Kiai. Repot mencari orang yang belum aku kenal. Aku jadi kebingungan. Nama dan bentuknya saja aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa melukiskan orangnya? Iya. Silakan. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan Nyi Parwati, wanita yang pernah kita cari kemana-mana itu. Kenapa waktu itu aku tidak terfikir untuk menanyakan Putri Aji Basa Pamungkas? Siapa tahu dia kenal. Betul, Kiai. Tetapi saya kira yang tahu Putri Aji Basa Pamungkas adalah Dewi Racun. Oh iya? Iya. Tapi kenapa Ananda tidak tanya? Segan. Dia tidak senang jika aku tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Bayu Seta. Kenapa? Karena cinta Ananda tidak terbalas. Benar, Kiai.
Nini Anjarwati lebih mencintai Bayu Seta daripada kepada Jatmiko yang bermodalkan kejujuran. Nyai, tunggu Nyai. Nyai harus mendengarkan omongan saya supaya Nyai tidak salah paham. Nyai, Nyai, Jatmiko! Ya! Astagfirullahaladzim. Hentikan Nyai. Nyai sudah salah paham. Biarkan. Kenapa Kiai? Biarkan sampai mereka luka parah. Kalau bisa, sampai ada salah satu yang hampir mati. Loh, kok tidak boleh dipisah? Bagaimana ini? Kok dibiarkan? Astagfirullahaladzim. Tinggalkan, cepat Kiai, tinggalkan. Ditinggalkan bagaimana Kiai? Keduanya bisa berbunuhan. Jangan hiraukan, cepat tinggalkan. Ayo Temunggung. Mari Kiai. Pergi kalian semua pergi. Jangan ada di tempat ini. Ayo masuklah ke kamar kalian masing-masing. Ayo masuk. Hentikan Nyai. Jelaskan dulu apa kesalahanku. Hanya orang yang berhati busuk apabila cemburu lantas memfitnah. Tunggu Nyai. Memfitnah siapa? Memfitnah Nyai? Kakang Bayu Seta. Hah? Apa? Kau sebarkan pada orang-orang bahwa Kakang Bayu Seta mempunyai seorang istri dan anak. Aku mendapat warta itu dari penduduk Nyai. Apa aku salah kalau aku ikut menyelidiki kebenaran warta itu? Warta apa? Paling-paling itu cuma karanganmu sendiri, supaya aku berpaling kepadamu. Iya kan? Hah? Iya! Sabar Nyai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dan berjalan lancar. Lancar bagaimana Kiai? Dewi Racun atau Jatmiko yang luka parah, atau kedua-duanya hampir mati. Loh, kok begitu Kiai? Aneh ya. Aneh sekali. Begitulah, ada orang yang membenci Tuhan. Di segenap alam, tidak ada orang yang paling dibenci Tuhan selain Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan Fir'aun? Ya, Tuhan membuat kehidupan Fir'aun jadi raja di raja, penuh kekuasaan, kuat, dan hidup mewah. Sebaliknya, ada orang yang paling dicintai Tuhan. Di segenap alam, tidak ada orang yang paling dicintai Tuhan selain kepada Nabi Ayub. Tapi bagaimana kehidupan Nabi Ayub? Kehidupan Nabi Ayub penuh dengan penderitaan, sebab sakit dan musibah yang datang beruntun. Kadangkala Allah membuat sesuatu yang sulit dinalar manusia, karena Allah mempunyai maksud dan tujuan. Ada kalanya orang dibuat takut dengan harapan dia akan lari kepadanya dan berbuat bakti. Tentang dibiarkannya Dewi Racun bertempur dengan Jatmiko, Kiai, apa maksudnya? Untuk melihat langit yang biru memang sulit jika banyak awan, iya kan Kiai? Dibutuhkan angin. Angin bertiup karena bumi berputar. Bukankah begitu Kiai? Harus ada gerak, harokat. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Tunggu, Nyai. Dia sepertinya ingin membunuhku. Kedebah, siapa tadi yang menyelamatkan Jatmiko? Aku seperti pernah mengenalnya. Mana Jatmiko, Nyai? Dibawa kabur seorang laki-laki. Nyai tahu siapa lelaki itu? Ketentuan Allah, Kiai. Iya. Si Condot sama si Gede Bau. Kayak iblis di kamar. Mau dibawa kemana Jatmiko? Suka-suka aku. Mau ke sini, mau ke situ. Dasar Jin. Beradab. Dasar siluman iblis. Kita ditipunya mentah-mentah. Sudah aku bilang, aku malas berurusan dengan Kalagondang. Banyak tipuannya. Tunggu, Nek. Kenapa dia, Ki? Dewi Racun, dia ingin membunuh Jatmiko. Bukannya Dewi Racun dan Jatmiko saling menganut ilmu putih? Iya, bahkan seperguruan. Lebih dari itu, keduanya pernah saling berhubungan batin dan pernah saling mencintai. Cukup parah. Kalau tidak diobati, Jatmiko akan mati. Cepat obati, Ki, sebelum terlambat. Iya. Rupanya dia terkena pukulan beracun yang berat. Daya kuat yang maha agung, daya asih, asuh yang maha lindungi, daya gelang perak hancur Margolayu, terkena Aji Asma, zat sang sumber daya. Kebajikan adalah daya kesaktian sejati. Karena kebajikan datang dari Sang Maha Sumber, ahli kebajikan adalah sinatria yang memiliki kekuatan Sang Maha Tunggal, yang bisa menang tanpa mengalahkan.
apa kau, Nyai? Mau mengambil kembali kitabku. Tidak bisa, Nyai. Kitab ini sudah menjadi milikku. Sejak kapan? Sejak kitab ini pindah ke tanganku, Nyai. Berjanjilah Andika, tidak akan mengambil kitab itu lagi kalau sudah berpindah ke tanganku. Nyai tidak akan bisa mengambil kitab ini dariku. Siapa bilang? Aku pendekar macan kumbang yang bilang, Nyai. Aku bisa merebut dari tangan Andika dengan cara mudah. Jadi, ya. Nyai. Tobat, tolong kami minta hidup, Nyai. Ampun. Kami tidak berani lagi kepada Nyai. Tolong obati kami. Kenapa kalian meminta obat kepadaku? Kalian kan orang-orang sakti. Kami tahu pukulan yang Nyai jatuhkan kepada kami. Pukulannya mengandung aji pranasewu. Tidak disangka Nyai menguasainya dengan sempurna. Kalian kenal ajian itu? Berkali-kali kami mempelajarinya, tapi selalu gagal. Tolong Nyai, obatilah kami. Siapapun tidak akan ada yang bisa mengobati, kecuali Nyai sendiri. Baik, kalian akan aku obati, tapi dengan syarat. Kalian tidak boleh malang melintang, membuat keonaran di atas bumi. Jadikanlah ilmu kalian untuk kesejahteraan dan membela orang-orang yang lemah. Bagaimana? Sanggup? Sanggup, Nyai. Aku ingin mendengar kesepakatan kalian bertiga. Menerima tidak persyaratanku? Menerima, Nyai. Baik, aku mempercayai kalian. Ajian pranasewu. Ibu sudah menguasai ajian itu. Aku pun harus bisa. Harus. Iya. Aku harus bisa seperti ibu.